Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Salam demokrasi untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast Talang Atur, ruang bincang bermakna seputar demokrasi dan kepemimpinan bersama KPU Kabupaten Blora. Pada episode kali ini kita akan masuk ke topik yang sangat strategis, yaitu peran kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana di daerah. Pemilu bukan hanya soal suara yang dihitung, tetapi juga keadilan yang dijaga. Di balik proses yang tampak sederhana, ada kerja besar lembaga penegak hukum. Salah satunya adalah kejaksaan yang memastikan pemilu berlangsung jujur, bersih, dan berintegritas. Bersama narasumber kali ini, yaitu dari Kejaksaan Negeri Blora, kita akan menggali bagaimana peran preventif dilakukan, bagaimana koordinasi dengan jajaran penegak hukum lainnya, serta langkah apa saja yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu ataupun pemilihan. Kita mulai saja podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Teman pemilih dimanapun berada, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu salah satu penegak hukum, yaitu Kejaksaan Negeri Blora. Kali ini telah hadir narasumber kita dari Bapak Kasintel Kejaksaan Negeri Blora, yaitu Pak Jatmiko. Selamat datang di podcast Talang Atur, Pak Jatmiko. Selamat datang Mas Komisioner. Nah, ini sahabat saya sebelum jadi komisioner ini ya, teman-teman semua. Sobat Talang Atur KPU Blora, salam demokrasi, salam demokrasi, salam sehat, seger waras. Oke, ini terima kasih sudah rawuh ininya ya Pak Jatmiko. Kemarin kita sudah sempat berkomunikasi lama untuk menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Blora, dan kali ini beliau berkenan hadir. Mungkin dengan tema kali ini Pak Jatmiko ya, mungkin teman-teman pemilih yang ada di seluruh dunia ini hari ini, kita ini mungkin bicara soal tidak keluar dari pemilu atau demokrasi yang ada di Kabupaten Blora. Ini mungkin bisa diceritakan Pak, ini Kejaksaan Blora memaknai peran strategis dalam menjaga integritas pemilu di daerah seperti apa? Terima kasih Mas Moderator ya, pembawa acara. Dulu sukanya mewawancarai banyak orang, sekarang juga masih mau mewawancarai. Katanya tadi kalau dari internal grogi kalau ketemu dari pihak luar katanya. Ya inilah ahlinya. Terima kasih ya Mas. Jadi peran strategis Kejaksaan Negeri Blora dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia, apalagi pemilu sudah kita lewati kemarin. Jadi Kejaksaan Negeri Blora memaknai peran strategis dalam menjaga integritas ini sebagai pengawal proses penegakan hukum justisial. Jadi yang netral, profesional, dan cepat terhadap semua dugaan tindak pidana pemilu. Jadi peran ini diwujudkan melalui keanggotaan kami dalam Sentra Gakumdu. Kejaksaan adalah bagian integral dari Sentra Gakumdu di Kabupaten Blora, bersama Bawaslu sebagai penyelidik dan pengkaji awal, dan kepolisian sebagai penyidik. Selanjutnya, kami mempunyai fungsi sebagaimana di Undang-Undang Kejaksaan juga fungsi penuntutan. Fungsi penuntutan dalam hari ini peran utamanya adalah sebagai penuntut umum yang bertanggung jawab dalam menuntut perkara tindak pidana pemilu dengan profesional, berintegritas ke pengadilan setelah perkara dilimpahkan dari penyidik kepolisian. Dari aspek pencegahan, Mas Mustaqim ya, kami juga melalui penerangan hukum, penyuluhan hukum seperti jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren, jaksa masuk hutan, jaksa masuk pasar, dan sebagainya. Kejaksaan ini memberikan edukasi, Mas, edukasi untuk pencegahan terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu juga. Apalagi saat ini dunia sudah mendekati era global yang tanpa batas. Jadi black campaign dan sebagainya itu kita harus
mengedukasi kepada warga masyarakat khususnya Kabupaten Blora supaya terhindar dari tindak pidana pemilu. Terus selanjutnya kita juga menghimbau kepada seluruh ASN saat itu dalam menjamin netralitas. Nah, jadi berkomitmen menjaga netralitas ASN dan aparat penegak hukum itu sendiri, memastikan bahwa proses penegakan hukum ini bebas dari kepentingan politik dan yang politik praktis yang berpihak. Jadi kita pastikan seluruh ASN di Kabupaten Blora itu netral, tidak ada yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terima kasih, Mas. Terus kemudian apa sih Pak yang bentuk koordinasinya Pak dengan mungkin dari kejaksaan dengan penyelenggara, khususnya KPU nih, dengan upaya pencegahan tindak pidana pemilu ini? Jadi forum koordinasi rutin itu biasanya kejaksaan berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU, kepolisian, sentra Gakumdu dalam menyamakan persepsi hukum. Nah, di sini kadang persepsi hukum ini yang kadang berbeda-beda. Karena mahasiswa hukum kan dikatakan dinamis, bukan statis. Saya pernah belajar ilmu pasti, ilmu eksak, nah itu pasti. Nah, kalau sudah berbicara permasalahan hukum, jadi satu kepala dengan kepala yang lain pasti berbeda mengartikan suatu peristiwa dugaan tindak pidana pemilu. Nah, jadi itu yang harus kita sering-sering mengadakan koordinasi, ngopi bareng ataupun diskusi ringan supaya bentuk-bentuk dugaan tindak pidana pemilu itu dapat istilahnya ketika masuk ke Bawaslu bisa langsung dikaji lebih awal. Apakah ini masuk pelanggaran, tindak pidana dan sebagainya. Ini upaya preventif ya Pak ya. Ya, betul. Jadi persepsi hukum tentang dugaan tindak pidana pemilu ini penting banget yang harus disamakan di antara kepolisian, Bawaslu dan kejaksaan. Jadi itu. Terus ada juga pendampingan hukum, Mas. Pendampingan hukum dalam tahap kajian penyelidikan. Kan di sentra Gakumdu itu ada jaksa yang mewakili dari kejaksaan di situ, jadi berpartisipasi aktif dalam pembahasan awal temuan atau laporan dugaan pelanggaran yang dikaji bersama Bawaslu. Jadi tujuannya memastikan suatu laporan yang seperti saya sampaikan tadi benar-benar memenuhi unsur tindak pidana pemilu sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan di kepolisian. Kemudian peningkatan kapasitas bersama, pelatihan, simulasi, penanganan perkara tindak pidana pemilu, memperkuat pemahaman dan keterampilan aparat sentra Gakumdu. Selanjutnya sosialisasi, edukasi, kejaksaan bersama KPU, Bawaslu kepada masyarakat mengenai pelanggaran pemilu, tindak pidana pemilu dan sanksi juga tindak pidana pemilu itu. Ini untuk informasi saja, dari Gakumdu itu kan terdiri dari Bawaslu, kepolisian, kejaksaan. Ya. Untuk tindak pidana pemilu itu biasanya ini akan didiskusikan oleh sentra Gakumdu Ya, betul. Lembaga ini ya Pak. Betul. Mungkin secara umum Pak, mungkin sedikit lah singkat alur penanganan dugaan tindak pidana pemilu itu seperti apa? Oke, terima kasih. Ada di Gakumdu itu dikenal dengan tahap awal di Bawaslu, temuan awal ya? laporan dugaan tindak pidana pemilu itu diterima Bawaslu dari pengawas Panwas Cam atau masyarakat. Jadi terus dilanjutkan dengan kajian awal. Kajian awal Bawaslu melakukan kajian awal penyelidikan untuk memastikan apakah temuan atau laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana pemilu. Kajian ini melibatkan juga jaksa, penyidik Polri dalam forum pembahasan. Kemudian kedua ada tahap penyidikan. Nah ini kalau sudah memang ditemukan dua alat bukti unsur-unsur tindak pidana pemilu terpenuhi, akan dilanjutkan dengan adanya penyidikan, diteruskan berkas dari Bawaslu ke penyidik kepolisian. Nah selanjutnya penyidikan cepat, dalam hari ini kan 14 hari kerja batas waktunya, jadi penyidik harus bekerja secara cepat, profesional untuk memproses perkara dugaan tindak pidana pemilu ini. Kemudian ketiga tahap penuntutan. Nah ini bagiannya dari kami sebagai jaksa. Pertama penelitian berkas selama 3 hari. Itu terus apakah dinyatakan lengkap atau tidak itu nanti dikembalikan ketika belum lengkap 3 hari kerja juga. Jadi kemudian pelimpahan berkas ke pengadilan. Ketika sudah P21 diserahkan tersangkanya tahap 2 ke kejaksaan,
akan kita sidangkan dalam waktu maksimal 5 hari dalam pelimpahan itu. Ya, selanjutnya persidangan. Persidangan itu di sini juga cepat proses tindak pidana pemilu ini karena di Undang-Undang 17 ya 2017 itu sudah jelas. Jadi kita persidangannya dibatasi oleh waktu. Ya, itu. Jadi memang agak ya. Paling tidak ini teman-teman memilih ada proses penegakan 3 itu Ya. seperti itu ya tadi ya. Cukup mungkin memang secara prosedural memang harus seperti itu ya. Ya. Memang sudah disesuaikan dengan regulasi undang-undang yang ada. Makanya dari tahap awal sudah ada kajian bersama. Jadi tidak kesimpulan tidak langsung ketika ada laporan langsung penyelidikan misalnya. langsung disidik Enggak. harus memenuhi unsur-unsur itu tadi ya Pak. Nanti karena kita harus pisahkan pelanggaran atau tindak pidana. Mungkin ada beberapa pertanyaan masih Pak Jadi kalau misalnya dengan tindak pidana pemilu ini, salah satunya mungkin pelanggaran apa saja Pak yang sering muncul dalam pemilu ini, sepengalaman Pak Jadi Iya, di Blora. Ya, jadi selama saya hampir 4 tahun di sini, yang sering terjadi yaitu money politik, politik uang. Itu memang di setiap pemilu, kebanyakan yang dugaan pelanggaran dan tindak pidana itu money politik, politik uang. Jadi jenis tindak pidana pemilu yang sering dilaporkan dan disorot oleh masyarakat. Jadi yaitu menjanjikan memberikan materi berupa uang kepada calon pemilih ataupun pemilih agar memilih atau tidak memilih peserta pemilu. Selanjutnya itu kan sudah diatur dalam pasal 523 kalau nggak salah ya, Undang-Undang 7 tahun 2017. Kemudian kampanye di luar jadwal yang ditentukan. Nah, itu sering ya sempat terjadi ya. Atau menggunakan fasilitas negara. Nah, mobil dinas dikasih branding calon pasangan tertentu dan peserta pemilu yang lainnya. Netralitas ASN atau kepala desa. Nah, ini yang sering terjadi juga selama proses terselenggaranya pemilu. Jadi pemalsuan dokumen juga ada untuk pendaftaran dan sebagainya, itu sering juga ditemukan di tahapan pemilu. Nah, itu Mas. Tapi itu yang serentak kemarin tidak berdiri. Enggak ada. Oh, itu tadi ya Pak ya, kaitannya dengan yang pernah terjadi di Blora ya Pak ya. Menurut perspektif kejaksaan nih Pak, faktor penyebab utama ini yang terjadi, penyebab terjadinya tindak pidana pemilu itu apa? Atau mungkin kurangnya edukasi, atau motif politik, atau faktor lain? Salah satunya itu yang paling utama yaitu faktor politik. Itu faktor pengen menang. Nah, itu. Jadi dorongan kuat dari peserta pemilu untuk menang pastilah, meraih sukses untuk kemenangan dengan menghalalkan segala cara. Itu faktor utama. Yang kedua, kurangnya edukasi dan literasi hukum bagi masyarakat. Itu yang sering terjadi. Kemudian ketimpangan sosial dan motif ekonomi. Nah, ini jadi sering. Jadi membuat masyarakat yang rentan terhadap tawaran politik uang itu yang dilihat sebagai kesempatan untuk mendapatkan materi sesaat. Nah, inilah pada saat itu. Jadi kelemahan pengawasan, celah dalam pengawasan dan kesulitan pembuktian, misalnya kurangnya saksi yang berani memberikan kesaksian, terus membuat pelaku ini merasa aman. Nah, itu faktornya. Salah satunya mungkin edukasi nih ya, termasuk kaitannya nanti dengan kesadaran tidak hanya masyarakat, tapi ini kesadaran bersama ya, perlu kesadaran kolektif itu ya Pak ya. Mungkin bisa ya Pak, langkah preventif yang dilakukan kejaksaan tuh untuk mendorong budaya taat hukum di kalangan peserta pemilu maupun masyarakat ini seperti apa Pak? Selama ini kita tidak henti-hentinya melakukan penerangan hukum melalui jaksa menyapa, bekerja Kalau sama jaksa menyapa itu biasanya di mana Pak? Di radio RRI di sama LPP KKR Rimang. Ya, KKR Rimang juga di RRI Semarang juga. RRI Pro 1 Semarang ya. Itu juga memberikan edukasi tentang tindak pidana pemilu, larangan politik uang, bahaya berita bohong atau hoax menjelang pemilu. Selanjutnya penyuluhan hukum terpadu. Nah, ini bersama kelompok masyarakat, bersama KPU, Bawaslu kita lakukan juga. Kemarin kita bersama Forkopimda melakukan penerangan hukum, penyuluhan hukum di sekolah-sekolah. Jadi peserta pemilu yang mengajar
atau apa Pak namanya Pak? Apa Mas ya kemarin ya Kalau di namanya? sekolah apa namanya? Yang kemarin bukan yang ajak sama masuk sekolah. Oh, Terus jaksa juga masuk sekolah. kemarin yang sama Forkopimda itu apa namanya? Ngopi bareng nah, bersama Oh, Forkopimda menjelang pemilu itu kan kita lakukan. Jadi terus penegasan netralitas. Hmm, Setiap kita melakukan apa penyuluhan hukum di instansi pemerintah selalu kita sampaikan tentang netralitas. oke. Kemudian bagaimana sih kejaksaan memastikan nih Pak proses penegakan hukum pemilu tetap independen dan bebas dari kepentingan politik ini? Yang pertama itu ya sentra Gakumdu sendiri. Di situ kan harusnya proses penanganan perkara secara terintegrasi selalu melalui sentra Gakumdu itu keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu perkara yaitu berdasarkan hasil pembahasan bersama, bukan salah satu instansi. Ataupun misalnya cuma kepolisian yang bilang ini perkara tidak bisa atau kejaksaan menyatakan tidak bisa ataupun Bawaslu tapi ini hasil keputusan bersama Kolektif kolegial. ya Oh, bisa iya. dikatakan seperti itu jadi terintegrasi jadi seperti itu kemudian batas waktu yang ketat nah itu kan ada batas waktu singkat berdasarkan Undang-Undang 7 2017 tadi penyidikan hingga penuntutan memaksa penanganan ini berjalan efisien sulit diintervensi oleh dinamika politik yang berubah-ubah itu salah satunya. Kemudian profesionalisme dan kode etik. Nah, jaksa diwajibkan bekerja sesuai undang-undang, sesuai kode etik perilaku jaksa, dan juga fokus pada pembuktian unsur pidana pemilu. Oke. Ya, bukan motif politik. Nah, di situ. Makanya kemarin kami tegas juga sama teman-teman penyidik, walaupun berbeda pendapat dinamika, Pak ini masuk Pak. Jadi gini, Mas. Ini edukasi juga kepada masyarakat memahami suatu pasal jangan separuh-separuh. Nah, itu Jadi Pak. unsur pasal itu harus benar-benar dipahami secara keseluruhan. Kan unsur pasal biasanya koma. Kan? Nah, itu Pak. Ya, Tidak jadi semua bisa menafsirkan ya, pasal itu ya Pak. mempengaruhi pemilih untuk. Nah, itu kan harus benar-benar kaji secara Dikaji, menyeluruh. ya. Apakah pengaruh itu mendorong secara langsung ataukah tidak langsung kan gitu. Misalnya ada mobil ini contoh aja mobil seorang ASN misalnya di branding dengan calon peserta pemilu gitu. Terus dia dilaporkan. Ya. Nah, katanya ketika melihat mobil tersebut terus masyarakat tergerak hatinya untuk memilih apa yang di branding dalam mobil tersebut. Tapi nyatanya kan Belum tentu. belum tentu. Jadi gini, unsur mendorong mempengaruhi masyarakat untuk memilih sesuai pilihannya itu kan belum tentu. Iya, betul. Nah, di situ itu ada kemarin debat kami waktu pernah tugas Gakumdu di ya? Tapi nggak di sini Pak. Enggak. Oh, alhamdulillah. Saya pernah itu. Kalau terjadi kayak agak rumit itu Pak. Nah, makanya mempengaruhi itu secara psikis gimana caranya? Betul. Iya. Itu pun nanti banyak tafsir juga. Ya, makanya. Itu Mungkin ini Pak bisa ini dari pengalaman Pak Jatmiko mungkin ya ada contoh kasus enggak Pak? Mungkin kalau selama ini kan cukup kemarin pemilu sambil kada kan jenengan masih di sini juga kan? sih. Mungkin ada kasus contoh yang atau pengalaman menarik nih Ya. yang dibagikan untuk pembelajaran publik gitu. Yang paling banyak yang ditemukan itu dugaan dugaan politik uang. Nah, jadi seringkali menjadi pembelajaran karena membutuhkan pembuktian yang cepat. Iya, termasuk Itu paling mudah dibuktikan sebenarnya. unsur Politik uang. termasuk unsur buktinya ya Pak? Ya, jika terbukti putusan pengadilan memberikan efek jerah yang kuat, pembelajaran, bukti permulaan yang kuat, rekaman, saksi, ada uangnya, sangat krusial dan batas waktu juga penanganannya cukup singkat. Jadi sebenarnya kalau sudah tertangkap tangan melakukan politik uang itu mudah sekali sebenarnya pembuktian. OTT harusnya. Pak? Ya, harusnya gitu. Harusnya OTT, biar cepat. Terus kebanyakan kemarin ini netralitas banyak sekali. Membuktikan netralitas ini luar biasa memang harus benar-benar apakah memang dia mendukung kan orang itu walaupun secara lahir dia dekat sama salah satu peserta pemilu tapi di situ walaupun dia menyatakan dukungan misalnya kalau secara terang-terangan kayak kemarin yang terjadi dukung si A misalnya dia datang di suatu acara misalnya tetangganya karena dia tetangga itu kadang membuktikannya perlu benar-benar kajian yang mendalam
Kemarin kan ada ya, Ada. yang kasus ada seorang apa namanya? ASN ya. Salah satu kades datang di suatu kegiatan. Nah, itu disampaikan, dilaporkan tidak netral. Nah, itu perlu memang itu tadi kajian terintegrasi. Pesan nggak Pak Kejaksaan Negeri Blora untuk masyarakat, untuk peserta pemilu, untuk bersama-sama mencegah tindak pidana pemilu atau pemilihan di masa yang akan datang ini? Oke, bagi masyarakat Kabupaten Blora yang kami cintai, mari nantinya ketika ada pesta demokrasi lagi, kita jadikan pesta demokrasi itu berintegritas dan bermartabat. Peserta pemilu didorong untuk bersaing secara jujur dan adil. Masyarakat Kabupaten Blora kami himbau juga untuk menjadi pemilih yang cerdas. Oke. Tolak dan laporkan segala bentuk politik uang, intimidasi, penyebaran hoaks dan sebagainya. Patuhi semua aturan yang berlaku. Kejaksaan bersama Sentra Gakumdu berkomitmen untuk melakukan penindakan yang tegas setiap pelanggaran tindak pidana pemilu demi terwujudnya pemilu yang bersih. Gitu. Dan terakhir Pak, ini mungkin harapan dari Kejaksaan Negeri Blora ini terkait dengan terhadap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan atau pilkada di Kabupaten Blora yang akan datang, harapannya apa ini Pak? Untuk harapan kami dari Kejaksaan Negeri Blora yang tergabung dengan Sentra Gakumdu, berharaplah meningkatnya kualitas demokrasi di Kabupaten Blora. Terciptanya pemilu yang berkualitas, jujur, adil, transparan, tanpa ada kecurangan yang substansial. Terus kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat. Jadi meningkatnya kesadaran hukum di kalangan peserta pemilu, penyelenggara pemilu, masyarakat sebagai peserta pemilu, itu akan meminimalisir terjadinya tindak pidana pemilu. Jadi tindak pidana pemilu itu ya kami harapkan bisa ditekan dengan meningkatnya kesadaran hukum dari masyarakat. Tidak cuma masyarakat, penyelenggara pemilu juga, Sentra Gakumdu juga seperti itu. Jadi kolaborasi yang efektif juga kami harapkan nantinya akan terjadi dari Sentra Gakumdu, baik penyidiknya, jaksanya maupun dari Bawaslu-nya, baik tingkat kecamatan maupun sampai tingkat TPS sampai tingkat kabupaten. Jadi akan mewujudkan penegakan hukum yang cepat, tepat dan independen. Bebas dari kepentingan politik. Itu adalah harapan dari Kejaksaan Negeri, termasuk itu menjadi harapan kita bersama ya, kaitannya dengan pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan di masa yang akan datang. Dan impactnya hari ini mungkin semoga mendapatkan regulasi yang memang cukup bisa mempermudah dan menyederhanakan gitu ya. Demikianlah perbincangan kita pada podcast Talang Atur episode kali ini bersama Kejaksaan Negeri Blora. Kita telah mendapatkan pemahaman ya lebih mendalam tentang pentingnya penegakan hukum yang tegas sekaligus preventif dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Kami menyampaikan terima kasih atas peran aktif Kejaksaan Negeri Blora sebagai bagian dari Sentra Gakumdu dalam mendorong proses demokrasi yang adil, tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora, mari kita hindari praktik-praktik pelanggaran seperti politik uang, ujaran kebencian, dan kampanye yang tidak sehat. Mari kita sukseskan pemilu maupun pemilihan dengan betul tinggi nilai-nilai hukum, etika, dan demokrasi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa pada episode Talang Atur yang akan berikutnya. Saya Ahmad Mustaqim. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.